Hai, kembali bersama saya Gabriel. Di video kali ini, saya mau cerita kembali sebuah pengalaman atau studi kasus bagaimana caranya saya bisa berpenghasilan lewat internet. Jadi, apa yang akan saya ceritakan atau jelaskan ini adalah pengalaman nyata atau step by step bagaimana saya memasarkan sebuah produk, sebuah jasa di daerah saya dan bisa menghasilkan penjualan yang nilainya saya rasa lumayan. Dengan menceritakan pengalaman ini, besar harapan saya, teman-teman sekalian bisa mendapat inspirasi, bisa meniru, mengamati, dan memodifikasi cara-caranya sehingga kalian juga bisa segera berpenghasilan lewat internet. Cara-cara yang akan saya jelaskan dan studi kasus ini akan saya jelaskan dengan cara sesederhana mungkin. Tapi kalau Anda masih bingung, silakan kembali bertanya. Oke? Nggak usah lama-lama, kita mulai cerita atau studi kasusnya. Oke? Pertama-tama, Anda perlu tahu bahwa saya tinggal di Bali, oke? Jadi untuk cerita kali ini atau untuk produk kali ini, target saya adalah orang-orang yang tinggal di Bali. Anda kalau tinggal di Jakarta, Surabaya, atau dimanapun, Anda nanti bisa sesuaikan metode ini dengan daerah Anda, oke? Nah, produk yang saya jual itu adalah sebuah produk yang namanya Solid Surface, ya. Mungkin beberapa dari Anda tahu, mungkin ada yang nggak tahu, ya ini ya, solid surface namanya. Ini bukan keramik, jadi ini adalah material yang digunakan untuk melapisi bagian atas meja dapur, bisa wastafel atau counter-counter. Kalau Anda suka jalan ke mall, mungkin Anda pernah lihat barang ini tapi nggak tahu namanya apa. Mirip granit, mirip marmer, tapi bukan. Oke? Karena saya kebetulan bekerja di dunia bidang interior, produksi juga, maka saya punya akses untuk memproduksi ini. Kalau Anda tidak punya, tidak masalah. Bisa cari produk lain, atau cari produk yang sama, cari vendor yang membuatnya. Anda bisa pasarkan ya. Jadi metode ini tidak hanya berlaku untuk produk ini, tapi bisa berlaku untuk segala macam produk-produk lokal. Oke? Nah, jadi karena target saya adalah Bali, maka saya akan mempromosikan Solid Surface ini di Bali. Caranya bagaimana? Pertama, saya buat website dong, karena promosi saya lewat website. Nah, ini langkah-langkah yang perlu Anda pelajari atau pastikan ketika ingin mempromosikan sesuatu lewat website. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencari tahu apakah ada orang yang mencari produk ini lewat internet atau lewat Google. Karena kalau tidak ada, ya percuma kan kita bikin website bagus-bagus, udah meranking di halaman 1, tidak ada pencarinya. Kasihan Anda kerja keras siang malam, tidak ada hasil. Oke? Perhatikan tampilan berikut. Anda nggak usah bingung ini tampilan apa, website apa, nanti saya cantumkan di deskripsi, oke? Jadi, ini adalah website yang bisa menunjukkan berapa sih pencari sebuah kata kunci di sebuah daerah dalam 1 bulan. Kalau Anda perhatikan, Solid Surface Bali, ini ada 50 pencari di Indonesia dalam 1 bulan. Berarti, more or less, kurang lebih 1 hari, kemungkinan ada 1 atau 2 orang yang mencari atau mengetik keyword Solid Surface Bali. Nah, kalau website saya bisa ada di halaman pertama, agak atas-atas, besar kemungkinan orang ini akan klik website saya, dan kalau dia memang butuh, dia akan hubungi saya, bagus-bagus terjadi transaksi pembelian Solid Surface. Itu harapannya. Nah, karena saya sudah pastikan ternyata ada pencarinya, maka langkah berikutnya adalah buat websitenya. Website yang saya buat adalah solidsurfacebali.com. Nah, kebetulan nama yang pas dengan keywordnya ada. Kalau nggak ada pun nggak masalah, bisa solidsurface.com kalau memang tersedia, atau yang lain nggak masalah ya. Tapi karena kebetulan ada, ya sudah saya pakai itu. Nah, ini websitenya seperti ini. Silakan Anda lihat ya. Kalau Anda perhatikan, websitenya sangat sederhana, tidak ada unsur desain yang mentereng, hanya ada gambar slideshow di atas, satu artikel memberi penjelasan singkat, dan ada nomor kontak yang paling penting. Kenapa? Karena netizen-netizen Indonesia kalau mau belanja itu males baca. Mereka senang WhatsApp kita langsung, kontak kita langsung. Sudah ada infonya masih ditanya. Tapi memang begitu karakter pembeli di negara kita, Indonesia. Ya, oke, websitenya seperti ini. Maka sampai sini Anda bisa paham? Cari produknya, pastikan ada yang mencari. Walaupun sedikit nggak apa-apa, dicoba saja bikin websitenya. Cara bikin website saya jelaskan di video berikut. Ini adalah step by step marketingnya, bukan teknisnya, oke? Website sudah selesai, apa yang harus dilakukan berikutnya?
harus dibuat supaya website kita bisa meranking di halaman 1 Google ketika orang mengetik Solid Surface Bali. Nah, karena persaingan untuk produk ini sangat ringan, sangat kecil, kenapa? Yang cari sedikit, tidak banyak orang tahu. Ini cukup spesifik, sehingga tidak banyak penjual juga. Dan kalaupun ada penjual tidak tahu caranya bikin website atau kepikiran untuk mempromosikannya lewat online, maka saya cuma bikin website, pastikan artikel saya bagus, berisi keyword Solid Surface dengan penempatan yang masuk akal. Saya biarin 2 bulan, website saya meranking dengan sendirinya. Kalau Anda perhatikan sekarang ini, bisa Anda lihat, ketika Anda mengetik Solid Surface Bali, website saya meranking nomor 2. Ini website saya, nomor 2. Ini ada website orang lain, nomor 1. Saya nggak tahu punya siapa, oke? Nah, simple bukan? Sampai sini saya tidak melakukan usaha yang over-overan. Ya, itu. Lalu, hal kedua yang saya lakukan, yang saya rasa juga amat sangat penting adalah mendaftarkan bisnis saya ke My Google Business. My Google Business. Ini adalah fitur atau jasa dari Google, gratis ya, di mana kita bisa mendaftarkan usaha kita di Google, sehingga nanti kalau secara lokal ada orang yang mencari produk atau jasa yang kita tawarkan, listingan kita itu bisa muncul ya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau Anda ketik Solid Surface Bali, list saya, bisnis saya di My Google Business itu muncul nomor 1. Dan ini sangat membantu, apalagi saya customer saya cukup puas dengan hasil kerja saya, jadi saya dapat bintang 4 sekian ya, hampir 5. Ini sangat mempengaruhi penjualan teman-teman. Ya, nanti itu kita bahas di kali lain. Itu pembahasan tentang relation kita dengan customer ya. Ini teknis marketingnya. Oke, sampai sini paham ya? Nanti cara mendaftarkan My Google Business juga di video lain. Oke, jadi saya sudah bikin website, saya pastikan website saya meranking untuk keyword yang saya mau, saya daftarkan di My Google Business. Jadi ketika orang ketik Solid Surface Bali, mereka bisa menemukan website saya dengan 2 cara. 1 lewat My Google Business tadi, 2 dengan website saya yang memang meranking nomor 2. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Nah, ketika website saya sudah meranking, terus listing Google My Business saya juga sudah meranking, apakah ada pengunjung? Nah, sekarang kita coba lihat dashboard website saya. Kita mau lihat berapa sih pengunjungnya. Nah, ini Anda nggak usah bingung juga, ini tampilannya seperti apa. Ini adalah ini adalah dashboard dari back office website saya. Nah, ini menunjukkan pengunjung yang saya dapatkan per hari. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada yang 1, ada yang mungkin 5, ada 2, ada 3, ada yang bahkan 0, nggak ada pengunjungnya ya. Jadi, bisa Anda perhatikan visitor atau pengunjung ke website saya itu tidak terlalu banyak. Satu hari mentok-mentok 2, 3, 4, 5. Dan ini tidak mengherankan, kenapa? Karena tadi ingat, jumlah pencarinya cuma 50. Jadi nggak mungkin setiap hari saya dapat ratusan visitor dari Indonesia atau dari Bali. Ya. Tapi karena ini jualan produk yang spesifik, tidak masalah kalau hanya ada sedikit pencari. Pertanyaan paling penting yang mungkin Anda tanyakan, apakah ada penjualan? Apakah terjadi transaksi? Sudah pasti. Kalau tidak, saya tidak akan bikin video ini, bukan? Nah, ini saya mau kasih lihat beberapa contoh proyek yang sudah saya kerjakan dan semua kliennya dari website. Ini ada proyek Oriflame. Anda bisa lihat, jadi di Bali Oriflame bikin kantor baru. Nah, salah satu bagian interiornya membutuhkan backdrop dinding dari bahan Solid Surface cukup besar. Nah, orangnya menghubungi saya karena dapat nomor saya dari website, saya kerjakan. Saya juga dapat proyek di apotik kimia farma dan pasar untuk bikin meja counter untuk apotik mereka. Cukup banyak waktu itu jumlahnya. Saya juga dapat proyek ngerjain sebuah cafe di mall namanya Mangsi Coffee. Anda bisa lihat ini gambarnya. Saya bikin meja untuk barnya. Lalu saya juga bikin meja untuk sebuah depot burger namanya Flip Burger. Kalau Anda tahu, saya bikin mejanya. Ini ada gambarnya. Lalu saya juga kemarin dapat proyek di bikin wastafel sama kitchen sekitar 12 atau 13 meja di Lombok. Orang Lombok carinya ke Bali ya, karena di Lombok tidak ada. Atau ada tapi nggak ketemu, saya nggak tahu. Nah, jadi ada juga beberapa proyek lain, perumahan-perumahan pribadi, villa-villa pribadi yang saya dapat. Nah, sekarang Anda pasti punya pertanyaan, nah profitnya berapa, cuannya berapa? Nah,
Ini relatif ya, saya mau kasih contoh satu saja. Jadi, saya mau kasih contoh untuk proyek saya yang volumenya agak besar. Bukan yang terbesar, tapi sedang-sedang ya. Ini saya nggak akan bilang ini proyek yang mana, tapi tadi saya sudah tunjukkan, Anda bisa tebak proyek yang mana nanti. Intinya, Anda tahu profitnya berapa. Nah, modal awal untuk memproduksi, termasuk ongkos cetak, ongkos tukang, transport, materialnya, dan semualah, akomodasi, semuanya, itu modal awalnya adalah sekitar 1 juta rupiah untuk 1 meter solid surface. Ya, kalau solid surface hitungannya per meter lari saya. Jadi 1 juta untuk 1 meter. Itu harga modal, harga dasar. Dengan kualitas yang baik. Nah, di satu proyek saya, volumenya adalah 25 meter lari. Berarti 25 meter dikali 1 juta, berarti modalnya 25 juta. Oke? Nah, harga jual, harga publish saya adalah 1.500.000 per meter. Dan ini, Anda perlu tahu, ini bukan harga yang di markup over ya. Ini adalah harga standar yang ada di pasaran. Nah, kenapa saya bisa dapat harga murah untuk produksi? Karena memang saya bekerja kebetulan di bidang interior, saya punya tukangnya, bisa cetak sendiri. Oke, tapi itu pun dalam artian Anda nggak harus bisa seperti itu ya. Berarti saya harus punya produksi sendiri. Nggak juga. Anda bisa cari orang-orang yang memproduksi dan menjual dengan harga pasaran. Karena rata-rata selalu ada margin dari antara produsen langsung dan ketika itu dijual ke market langsung ya. Pembahasan lainnya itu, biar nggak terlalu melebar. Jadi modalnya tadi 25 juta, terus saya jualnya 1.500.000. Berarti harga jual saya adalah 37.500.000 untuk volume 25 meter persegi. Profit saya adalah 12.500.000 untuk satu proyek. Yang saya kerjakan, selesaikan hanya dalam 10 hari. Jadi 10 hari saya dapat 12.500.000. Satu hari 1 juta lebih. Cukup lumayan menurut saya untuk produk yang pencarinya hanya 50 orang per bulan. Bagaimana kalau Anda bisa temukan jasa produk lokal daerah Anda yang pencarinya mungkin 200 sampai 300 dan profit marginnya cukup lumayan. Saya yakin ini bisa menjadi sumber penghasilan dari internet yang cukup menjanjikan. Apalagi kalau Anda punya 1, 2, 3, bahkan lebih jenis produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, pertanyaannya apakah setiap bulan saya dapat proyek seperti ini? Tidak selalu. Kadang 3 bulan baru dapat yang dengan nominal seperti ini. Tapi rata-rata meskipun tidak selalu besar, saya dapat proyek rumah kecil, villa-villa, yang mungkin volumenya mungkin cuma 6 meter, 5 meter, profitnya 2, 3, 4 juta. Tapi menurut saya, ini tidak buruk. Kenapa? Karena modal awal hanya bikin website sederhana sama daftar di My Google Business. Pastikan persaingannya, pastikan Anda tahu cara bikin website yang benar, bukan yang bagus ya, yang benar. Maka seharusnya penjualan bisa datang. Oke, saya paham mungkin Anda masih punya beberapa kebingungan. Kalau ada, silakan tanyakan di kolom komentar atau WhatsApp saya. Saya akan coba bantu sebisa atau semampu saya. Teman-teman lain yang lebih paham internet marketing, silakan juga bantu jawab kalau ada yang mau. Baik, itu pengalaman saya kali ini, studi kasus saya yang kedua, yang saya ingin bagikan bagaimana caranya bisa berpenghasilan lewat internet. Semoga Anda suka, semoga Anda terinspirasi, dan semoga Anda segera take action ya. Jangan cuma nonton video, tidak jalan-jalan. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.